Pak Ganjar, apa kabar? Baik, Baik, alhamdulillah ya, kabar baik. Kita buka masker dulu ya. Sini pun ada masker, kita buka biar jelas ya. Pak Ganjar, ini ya. banyak sekali masyarakat yang bertanya berkaitan dengan mudik kok dilarang, Mas Ganjar. Mudik kok dilarang. Tapi kalau kita bicara soal apa tujuan dari pemerintah kan jelas ya untuk meminimalisir pergerakan massa. Nih kalau menurut Pak Ganjar sendiri seperti apa nih Pak Ganjar? Kita pasti nggak mau ketularan kayak di India ya, sehingga kurvanya itu meningkat tajam, sangat eksponensial begitu. Dan setiap kali kerumunan yang ditunjukkan dari setiap efek liburan pasti naik, pasti naik. Kami punya datanya itu setiap libur-libur agak panjang pasti naik. Maka kita menghitung kerumunan terbesar dalam sejarah itu ya liburan. Dan liburan yang paling gede di Indonesia itu ya Lebaran. Jawa Tengah aja mungkin ya mirip lah sama Jawa Barat, sama Jawa Timur ya. Kita aja rata-rata Kang itu kalau dilepasin tuh 7 juta loh. 7 juta. Jadi terbayangkan nggak mereka pulang rame-rame dan kemudian mereka kan nggak pernah tahu kita sakit apa enggak kan. Karena COVID ini kan nggak kelihatan ya yang OTG. Jadi sebenarnya sikap pemerintah tuh bukan tanpa alasan tapi karena melihat situasi kondisi dunia yang semuanya naik. Bayangin tuh Malaysia ya, Malaysia juga naik, bahkan sampai Majelis Ulamanya mengharamkan mudik gitu. Wah itu luar biasa. Jadi kita mesti mencegah itu kenapa mesti kita bersabar sebentar untuk tidak mudik. Betul, untuk tidak mudik karena masih bisa virtual ya Pak Ganjar ya. Makanya saya buat monolog itu nggak usah boleh mudik tapi virtual gitu kan. Nah, Virtual sebenarnya kita bisa ngobrol kayak begini gitu. betul. Soalnya gini, saya nggak kaget waktu lihat programnya Pak Ganjar, Ruang Ganjar, kalau nggak salah ya, Ruang Ganjar. Iya, iya. Mudik boleh, tapinya apa nih? Ternyata virtual ya. Biar Tapi ini kan, Pak Ganjar kalau biar gimana? biar semuanya tahu gitu kira. Oh, masa boleh sih gitu. Nanti kan lihat. Betul. Tapi Pak Ganjar bicara soal ini kan instruksi langsung nih dari Pak Presiden. Nah, Ya. implementasinya gimana nih di Pemprov Jateng terutama kan untuk menghalau pemudik dari Jawa Barat, dari DKI, bahkan dari Sumatera, bahkan dari mungkin di luar Indonesia juga. Nah, Ya. strateginya seperti apa nih Pak Ganjar? Ya, sebenarnya strateginya komunikasi dan narasinya harus satu. Mudik dilarang, titik. Gitu ya. Terus nanti kita menerjemahkan yang ada di daerah, di provinsi, di kabupaten kota itu. Saya komunikasi dengan Gubernur DKI, dengan Gubernur Jabar kami komunikasi, dengan Jawa Timur kami komunikasi. Kenapa yang saya ajak ini? Karena ini yang gede-gede. Tapi sebagian besar dari Jabodetabek sih yang mau mudik, sebagian besar dari sana. Nah, kalau kemudian kita udah komunikasi, harapan kita memang dari titik pemberangkatannya sudah aman. Maka sebenarnya Jawa Tengah diuntungkan gitu. Kalau dari Jakarta aman, maka Jabar akan aman. Kalau saringan keduanya Jabar nih. Jabar aman, Jateng aman gitu, Jateng paling aman gitu. Dan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah saling bertukar nggak banyak, Jawa Barat dengan Jawa Tengah nggak banyak. Jadi strategi kita memang mau lakukan pembatasan dan kami komunikasi dengan tempat-tempat yang memang menjadi sumber keberangkatan dari para mudikers ini. Jadi kalau kita bicara seperti itu, kita komunikasinya itu. Maka ada tempat-tempat penutupan di Jawa Tengah itu ada 14 penyekatan ya antar provinsi dan 17 yang ada di dalam kota di dalam provinsi. Nah, selebihnya kan kita punya berlapis. Kalau yang dari Jabodetabek umpama masih lolos, kan sampai Cirebon juga kena loh dioperasi sama Jawa Barat itu. Terus kemudian masuk ke Jawa Tengah, kita operasi lagi di Brebes. Maka tol penjagaan itu menjadi populer begitu. Dulu tempat Brexit. Brexit ya itu. Ya. Tapi kalau itu masih lolos kan, ada 17 lagi yang di dalam itu melakukan operasi lagi. Kalau itu masih lolos lagi, ya ini udah pasti ada destinasinya dong pulangnya kan ada kampungnya lah, ada kampung halamannya meskipun ada yang lupa halaman berapa, tapi ada kampung halamannya. Nah di situ kemudian kita ada program Joko Tonggo namanya menjaga tetangga gitu, dilaporin. Ini ada datang ada bulan terus dilaporin. Itu sudah yang terakhir. Di situ diapain? Di situ dites, di situ diisolasi ya, di situ dipantau. Udah, itu tahapan-tahapan penyaringan. Betul. Jadi kalau ada yang lolos sampai ke rumah di sana ketika ada mungkin respon dari tetangga yang harus dibutuhkan ya Pak Ganjar ya, agar tidak menularkan gitu kan. Kita nggak tahu ya apakah dia bawa virus atau enggak ya Pak Ganjar ya.
Iya, iya. Jadi kemarin yang cerita lucu nih ya, saya ke Purwokerto itu, Ya. ada orang yang diisolasi. Saya tanya sama Pak Bupati itu kenapa diisolasi, Pak? Habis mudik, Pak. Oke. Saya tanya, Pak, mudik dari mana? Dari Depok, Pak. Oke. Terus Anda kok bisa dibawa ke sini gimana? Dilaporin istri saya, Pak. Gitu. Istrinya ngelaporin. Oh ya, lapor istri itu ya. Saya lihat di videonya itu. Iya, iya. Jadi artinya sebenarnya masyarakat juga berpartisipasi sih. Bagus lah. Bagus ya dalam partisipasinya ya. Lalu kalau bicara soal hal unik nih selain ada yang dilaporin sama istri, nah kalau di lapangan di pos penyekatan itu ada hal yang unik tidak bisa diceritakan nggak kepada para followers kita nih Pak Ganjar? Oh, banyak, banyak. Umpama yang unik-unik yang mungkin juga udah keluar di media kali ya. Agak bohongan dikit ya, mobil box isinya orang gitu. Truk isinya orang gitu ya. Ceritanya apa ini paket Pak gitu. Paketnya pas di sebelah luar, jadi kalau ditengok paket, di dalamnya ada orang. Wah ini nekat juga ya. Itu yang terjadi. Ya beberapa kejadian unik yang lain, umpama kemarin. Dari mana ini gitu? Kita udah ngobrol lama. Anu Pak travel Pak, travelnya dari mana gitu? Dari Jogja Pak, mau masuk Jawa Tengah dekat kan ini. 2 provinsi tapi deket banget ya. Ini mau berapa? Ini kita ngantar 1 paket dan 2 penumpang Pak. Kemana? Ke Semarang. Maaf loh Pak Ganjar gitu. Oh ya nggak apa-apa. Udah tes belum? Belum sih Pak gitu. Ada suratnya, ada sih Pak ini gitu. Ternyata lagi dia santai-santai begitu mau dilolosin, di sub saya ngelihat, loh ini travel, iya. Kok platnya hitam? Ditilang sama polisinya. Akhirnya dia ditilang, diturunin, di swab. Ada juga ibu-ibu sama suaminya. Loh ini platnya kok B? Dari mana? Pak saya dari Tegal Pak. Dari Tegal Kabupaten ke Tegal Kota. Oh bohong ah, itu platnya B. Mana KTP-nya? Bener, KTP-nya Jakarta. KTP Jakarta. Pak, tapi saya itu tinggal di sini udah lama. Ah, bohong nih, bohong. Ya udah gini aja deh. Udah turun sekarang dites ya, di swab. Tapi ibunya KTP-nya memang lokal. Ternyata bapaknya itu kerja di Jakarta tapi belum pindah KTP. Ya udah, dites. Jadi belum pernah dites, disogok hidungnya itu belum pernah. Ya udah sekarang nyobain sambil meringis bikin. Tapi jadi ketahuan sehat. Aduh pokoknya sehat ya. Lah, gitu ya. Jadi banyak hal yang unik dan menarik ya kalau kita lihat ya. Tapi dari hasil pengetesan ada yang positif atau semuanya negatif nih Pak Ganjar yang acak itu? Sampai dengan hari Minggu kemarin di Jawa Tengah ada 28 Kang yang positif. Jadi 28 ini kita ketahui dan kemudian itu kita lakukan tracing. Kita cari dia di mana dan sebagainya gitu. Ya saya tadi barusan pulang nih ngecek juga ke Salatiga, Kabupaten Semarang, ke Boyolali gitu ya. Tadi muter-muter ke sana itu aja yang menarik gitu. Jadi yang pulang dia mesti diisolasi, isolasinya di musola. Musolanya di tengah tengah tempat kosong, terus kemudian ada pohon beringin gede, ada sendang kuno gitu, dibikin serem gitu. Tapi saya tanya, mana orangnya? 2 Pak, tapi udah pulang katanya gitu. Itu modelnya mereka begitu. Nah 28 yang ada ini yang kita sekarang lagi kejar. Saya masih dapat sih tadi informasi, umpama di Boyolali itu barusan diinformasiin, Pak dikit kok Pak yang dari luar kota gitu ya. Yang beberapa kali di desa ini kita tes semuanya negatif. Cuma Pak, kemarin ada yang ibadah di gereja Pak, gitu. Kenapa? Di gereja dia merasa agak pilek-pilek dulu gitu, dia nggak periksa, ternyata seluruh gereja kan. Seluruh gereja tadi, sampai pendetanya kena langsung kita cek. Karena kemarin klaster-klaster terawih juga ada, klaster mudik di Pati juga ada, gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Klaster bukber ada nggak nih? Klaster buka bersama nih? Sampai hari ini belum ada laporan. Belum ada laporan ya? Masuknya kali klaster ini ya, klaster keluarga kali masuknya. Tapi keluarga ya. Insya Allah sih nggak ada sih selama ini. Semoga pada sehat ya Pak Ganjar. Tapi kalau kita bicara soal kasus COVID nih di Jawa Tengah, sebenarnya sih kalau kita lihat kan di bulan-bulan terakhir ataupun beberapa bulan yang lalu, Jawa Tengah sempat menjadi penyumbang ya Pak Ganjar ya, penyumbang agak besar juga gitu. Nah sekarang agak turun nih. Nah itu strateginya apa nih dari Pak Ganjar nih? Kalau bicara soal secara keseluruhan nih COVID sebelum Lebaran nih Pak Ganjar. Ya ada yang unik sih sebenarnya ya. Kalau bagaimana caranya sebenarnya ketat aja. Sebenarnya ketat. Ya vaksin sudah masuk gitu kan. Terus kemudian pemeriksaan juga makin intens. Pola pemeriksaan udah ketemu gitu ya. Orang tua terus kemudian kita singkirin. Dalam arti disingkirin itu jangan sampai orang tua kita itu bertemu dengan banyak orang. Ya orang pasti hormat sama orang tua ya.
tapi nggak usah sungkem dulu lah, nggak usah salim dulu lah gitu ya. Itu yang mesti kita jaga. Yang kedua edukasi, yang ketiga memang kita punya yang Joko Tonggo itu menjaga tetangga ini based on community. Jadi komunitasnya yang menjaga sehingga mereka akan menolong, mereka mengedukasi. Tapi ada yang unik sih Kang, kalau saya lihat begini, kok rata-rata turunnya hampir bareng loh ya, ada apa ya? Jangan-jangan memang virusnya sendiri ini sudah udah bosan mau pergi begitu ya, sehingga kok turunnya bareng. Jadi kita ngelihatnya seperti itu. Tapi ya makin hari masyarakat makin paham, pemerintah juga nggak pernah berhenti, operasi justisi jalan gitu ya, sama vaksin yang kita genjot terus-menerus. Karena begitu masuk vaksin menarik ya, data awal kami yang saya lempar ke pemerintah dulu kaget. Begitu divaksin untuk tenaga medis dulu, biasanya setiap minggu pasti mohon maaf ada yang meninggal, sakitnya tambah. Itu 3 minggu setelah mereka divaksin gitu, itu terjadi penurunannya drastis sekali, sehingga vaksin juga sangat membantu. Baik ya. Jadi vaksin itu salah satu upaya, tapi bukan pencegah ya, Pak Ganjar ya. Jadi banyak yang salah kaprah nih. Saya sudah divaksin, saya boleh dong mudik, saya boleh dong wisata, boleh aja tapi dengan prokes ya, Pak Ganjar ya. Iya, sebenarnya salah kaprahnya di situ. Jadi orang yang kena vaksin ini, yang udah divaksin ini bukan berarti nggak bisa kena lagi, bisa. Sudah ada prakteknya, bahkan ada yang sampai meninggal gitu ya. Padahal dia udah divaksin 2 kali. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya tetap vaksin itu bagian untuk menambah daya tahan tubuh. Tapi tidak berarti kemudian Anda kebal ketika ya, serta-merta kebal semuanya, enggak gitu. Kan orang bilang efikasi itu ya. Kita kan cuman berapa sih yang ada dari Sinovac, AstraZeneca itu kan sekitar 60-70% aja. Artinya masih ada persentase 30 lebih dikit gitu yang orang masih punya potensi bisa tertular. Baik. Ini ada beberapa masyarakat juga, nih Magelang Pak hadir, lalu juga tadi Bandung hadir ya. Lalu Temanggung Pak, lalu juga ini Pak Ganjar rambutnya keren katanya nih. Pak Tegar, salam dari Pekalongan Pak Ganjar. Pasuruan ya, jadi memang Madura juga ikut ini. Madura juga. Tangerang tuh Tangerang. Wih Tangerang ya, Persita Tangerang ini kayaknya, Cilacap, Ngawi ya. Kayaknya sih ya. Tapi Pak Ganjar kalau kita bicara soal ini nih, bicara soal apa? Kalau ini banyak juga yang bertanya nih, banyak yang bertanya Pak Ganjar kondisi pandemi ini alhamdulillah nih, walaupun beberapa jabat ada yang kena, tapi alhamdulillah sejauh ini Pak Ganjar nih alhamdulillah ya, tidak pernah terkonfirmasi positif COVID. Nah ini strategi dan rahasianya apa sih? Apakah selalu bahagia atau gimana nih Pak Ganjar? Bahagia itu bukan rahasia, wajib gitu ya. Wajib bahagia, bisa bercanda seperti ini tadi tuh Papua hadir ya, Kalimantan Jakarta, hadir, Bali barusan di Bali. Jadi artinya Bali, ya? Kita bisa ngobrol dengan banyak orang, itu betul, itu modal kita seneng. Kedua olahraga, hampir tiap hari saya olahraga ya. Ketiga ya disiplin, yang paling wajib disiplin. Saya orang yang cerewet Kang, saya cerewet. Tadi juga nengok tempat pariwisata sepi banget, tapi tukang parkirnya bergerombol nggak pakai masker, saya teriak-teriak tadi. Jadi artinya kondisinya seperti itu. Ya olahraga, istirahat cukup, minum vitamin begitu ya. Yang penting seneng juga. Tapi saya udah divaksin juga. Cuman kemarin vaksinnya itu titer saya itu kecil sekali gitu. Jadi hasilnya itu setelah dicek itu kan ada titernya gitu. Titernya tuh kecil saya. Terus saya tanya sama dokter, enggak Pak itu udah cukup Pak gitu. 0,8 atau berapa? 0,8 itu udah cukup Pak. Bapak berapa? Saya 6,8. Udah lumayan Pak. Tapi anak saya bisa 15, 17 begitu. Berarti kan dia lebih tinggi pada dibanding disuntik. Oh ya manusia beda-beda ya. Udah pasrah itu. Saya agak cerewet, disiplin gitu. Kalau orang minta foto gitu kan ya. Pak Ganjar foto dong. Jauhan, caranya. Bukannya sombong ya, tapi ya kita jaga-jaga ya Pak Ganjar ya. Saya udah nggak urusan lagi sombong sama nggak sombong. Tahu nggak sekarang aturannya mikir gitu. Dan orang udah tahu. Ini Pak Ganjar sukanya udah tahu. Jadi dia malah ketawa-ketawa. Tapi Pak Ganjar ini kan menarik ya bicara soal COVID. Ya suka nggak suka banyak orang yang bilang COVID itu nggak ada Kang. COVID itu apa istilahnya drama. COVID itu dibuat sama, bahkan ada yang bilang dibuat sama media gitu kan. Isunya jadi berkembang seperti ini. Nah di Jawa Tengah sendiri tingkat masyarakat yang masih tidak percaya COVID terus menurun atau seperti apa nih Pak Ganjar?
Iya, menurun. Kalau di Jawa Tengah, alhamdulillah Kang, sedikit sedikit yang percaya bahwa COVID tidak ada gitu. Itu sedikit. Jadi ada banyak umpama tokoh gitu ya menyampaikan jangan percaya, jangan ini. Ya kemarin ada tokoh yang barusan meninggal juga sama, dulunya nggak Betul. percaya begitu. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah gitu ya. Jadi artinya ada, faktanya ada kok. Faktanya ada. Maka hari ini postingan saya yang terakhir itu dokter. Sahabat saya dulu teman main sepeda juga, ya sampai sekarang masih begitu. Dan dia merasakan bagaimana sakitnya. Jadi dia bilang ini udah nyawa kedua katanya. Ini second chance gitu. Jadi Allah kasih kesempatan kedua untuk hidup, rasanya begitu. Akhirnya dia sekarang baik banget kan. Baik banget dia sekarang ngarang lagu, buat album gitu kan. Terus saya bilang, Pak dokter, Anda ini dong komentar dong buat satu monolog kecil begitu ya, vlog kecil gitu untuk saran tidak mudik. Jadi saya tanya gimana rasanya, waduh sakit sekali paru-paru ini, dan dia bilang saya ini dokter gitu. Dia bilang saya ini dokter, sakitnya udah kayak gini, paru-parunya kondisinya kayak gini, pokoknya jangan sampai dan ya bla 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 gitu. Itu yang saya posting gitu. Jadi kondisi seperti itu. Tapi alhamdulillah masyarakat yang ada di Jawa Tengah lebih banyak yang percaya karena di edukasinya nggak terlalu sulit. Apalagi kalau ada contoh gitu. Betul, jadi banyak juga cerita-cerita ya. Jadi COVID itu sakit ya Pak Ganjar katanya, sesak dan sebagainya. Semoga saja bisa mengedukasi dan juga bisa menambah rasa yakin ya kepada masyarakat yang mungkin nggak percaya COVID. Lalu ini ada juga tadi saya baca komentar sekilas, Pak Ganjar kapan nih live Instagram bareng sama followers? Saya jadi ingat dulu waktu mungkin beberapa waktu lalu ya sebelum puasa, Pak Ganjar sempat live bareng sama followers dari Jakarta, dari Jepang, dari daerah-daerah itu rencananya kapan nih bikin live IG lagi bareng nih? Enggak, biasanya kalau saya iseng nganggur gitu, saya buka aja malam-malam gini terus saya buka gitu. Ayo ngobrol siapa ini? Wah, udah keluar semua, rame banget itu. Dan kadang-kadang saya kangen, cuman kemarin ya lagi banyak puter-puter, cek-cek ke sana ke sini gitu kan. Kondisi COVID lagi naik lagi, sekarang kita mesti cek rumah sakit siap-siap, SDM-nya mesti siap, peralatan mesti siap, ya isolasi mesti siap, ya belum sempat. Jadi udah lama banget nggak melakukan, kalau nggak salah minggu lalu, iseng-iseng saya buka, habis ngobrol IG lagi gini, selesai, oh aku terus ngapain ya hari ini nggak ada acara, buka lagi lah gitu. Wah akhirnya lebih ramai lagi. Kadang-kadang juga ya ngobrol lah sama kawan-kawan Surabaya juga ngobrol gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau lagi waktunya malam minggu kosong gitu, saya suka buka sendiri, ngobrol sendiri. Ternyata jauh lebih seru nggak janjian. Betul. Seru. Betul. Lebih ini ya. Saya mau halal biar virtual lagi. Ada kapan tuh Pak? Nantilah sekitar setelah sholat Id lah. Sholat Id. Sholat Id. Nanti kita siapin ya, saya mau kasih gift kepada mereka yang ikut itu. Saya udah borong barang-barang dari UKM, produk UKM. Jadi kita siapin nanti dari manapun mau tak kirimin. Nah, mantap. Nah, tapi kalau bicara tadi sholat Id di Jawa Tengah seperti apa nih kebijakannya Pak Ganjar? Ya, kita ikut keputusan Menteri Agama ya, udah disampaikan yang zona hijau sama kuning silakan, yang zona oranye sama merah nggak boleh gitu ya. Maka kalau kemudian kita melihat, kita pakai mikrozonasi, jadi per desa gitu ada datanya. Memang lebih banyak yang hijau sih. Nah, berbasis itu kita minta dari Kemenak, Majelis Ulama, kita menyiapkan dengan Pemda juga untuk kita atur lah. Jadi kalau memang oranye merah nggak usah, kalau yang kuning hijau silahkan. Dan mesti dibatasi, maka kemarin dengan Majelis Ulama di Jawa Tengah, siapinnya gini, ini masjidnya gede nih, ini Masjid Agung ya, kapasitasnya mau dipakai separuh. Nah separuh itu ntar kalau ada yang masuk lagi bagaimana? Nah itu akhirnya harus kita pakai Satpol PP, pakai Satpam. Jadi mohon maaf, masjid udah tutup gitu, nggak boleh nambah lagi gitu. Jadi cara-cara ini yang mau kita pakai ya, sama orang kalau berangkat haji, berangkat umroh gitu kan. Kadang-kadang kita sudah Allahu Akbar udah begini, padahal dia ya main celonong aja. Itu kalau di sana, di tanah haram sana langsung ditarik gitu. Haji, gitu langsung ditarik. Haram, misalnya gitu ya. Haji, bukan haram. Haji, minggir, ditarik. Jadi kita mesti pakai jaga begitu juga. Betul. Baik, lalu Pak Ganjar nih tadi soal COVID udah, tapi bicara soal strategi pemulihan mungkin tadi sudah dijelaskan sekilas ya. Dan kita tahu juga nih program Lapak Ganjar. Nih selain program Lapak Ganjar, apa saja nih agar ekonomi di Jawa Tengah dapat maju, Pak Ganjar?
Iya, ada banyak sebenarnya. Kami juga bertukar pikiran dengan provinsi lain ya, dengan Jabar, dengan Jatim ini yang paling dekat sama kita gitu ya. Kita coba bekerja sama juga gitu ya, mendiskusikan cara-cara, dan kami bekerja sama dengan kementerian ya, pusat, dengan kabupaten kota, semuanya lah. Terus lembaga-lembaga non kementerian itu juga ikut, swasta ikut. Jadi awalnya dulu, awal-awal kita melakukan refocusing itu, Kang, kita kan kasih bantuan-bantuan ya. Itu UMKM-nya kan dia juga sama teriak, Pak, kan ini gimana? Oke, kita bantu juga. Kita bantu modal, kita bantu peralatan, terus mereka bekerja. Terus kemudian masker nggak bisa, mereka kita kasih modal. Nanti balikin ke saya bagi begitu. Itu awal-awalnya. Ternyata setelah itu mereka sampaikan, Pak, adain pelatihan dong Pak, kita jualannya base-nya tradisional, kita nggak bisa jualan digital, kita latih. Kita punya Bank Jateng sama dengan Bank Jabar juga ada di Jabar, di Bandung. Terus kemudian kita latih mereka. Nah setelah mereka kita latih, ternyata sebagian besar pengen dilatih pemasaran online. Maka dari pemasaran online itulah jalan. Kerjasama dengan BI, dengan OJK, dengan BUMN, dengan Kemlu aja kami kerjasama. Maka minggu lalu kita jualan di Samsat, Singapura. Jadi UMKM kita jualan di sana, ada space di sana, Pak Dubesnya ikut, terus kita jualan. Barusan saya ketemu pengrajin enceng gondok, barangnya sudah ada di Singapura. Dan sekarang mulai dikenal, gitu. Jadi laku juga. Nah, dari situlah terinspirasi oleh kita, ini harus continue. Maka kita membuat UKM Virtual Expo. Nah, UKM Virtual Expo ini udah seluruh dunia itu. Terus kami saat itulah kawan-kawan dorong, Pak Gub itu IG-nya dipakai untuk jualan gitu. Saya pakailah setiap minggu dengan hashtag Lapak Ganjar. Udah jalan mulai. Jawa Timur boleh ikut nggak Pak? Jabar boleh ikut nggak Pak? Gitu. Boleh siapapun sebenarnya saya izinkan gitu kan. Orang ini ekstrakurikuler gitu. Nah itu cara-cara yang kita pakai untuk mendorong. Tapi itu untuk UKM ya. Untuk yang besar memang kemarin kami komunikasi dengan Pak Presiden ya. Kita buat kawasan industri. Yang sulit karena kondisi luar negeri juga belum stabil, perdagangan ya, barangnya ini masih sulit. Tapi kalau membuka cara investasinya udah kita buka, silakan datang, izin-izin kita gampangin gitu ya. Tapi kalau sudah masuk, ini mulai harus install mesin, terus yang udah jadi mesti mulai dagang, nah itu mulai kita ngatur-ngatur gitu, ngatur-ngatur dengan negara sahabat ya. Termasuk yang sekarang ini kita impor sugar ya dari India, tapi kapalnya berbendera Panama, terus kemudian ABK-nya dari Filipina. Barusan tadi pagi dikabari satu meninggal, maka genome sequences-nya sekarang lagi kita lakukan tes, ini jenis varian baru atau tidak. Ya itu soal perdagangan memang harus hati-hati. Tutup banget ekonomi, mati dibuka penyakitnya masuk gitu ya di lembahnya. Maka istilah Pak Presiden itu rem and gas gitu. Jadi kapan digas, kapan direm gitu. Ambil peluang lah. Kayak Rossi sama Petrusa itu ya. Kalau balapan ambil peluang, tak salib gitu. Kalau percintaan ini tarik ulur gitu ya, Pak ya. Perasaan ya. Kalau percintaan ya. Ya. Dapat enggak putus iya gitu, Pak. Iya, gitulah kira-kira. Pak Ganjar, tapi ini waktu kita terbatas. Oke. Apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Tapi sebelum itu saya lupa nih, kan bentar lagi Lebaran nih. Ya. Menu favorit apa nih? Nah ini Opor, biasanya istri juga ngomong gitu. Kalau anak istri saya sama lah menu-menu umum ya, ketupat, lontong gitu ya, opor gitu. Nah ini yang saya itu yang favorit memang menarik gitu. Kalau orang tanya saya apa yang paling favorit, saya yang paling favorit adalah makan apa yang ada di meja itu aku habisin. Kasih opor oke, ya kan. Kadang-kadang saya kangen sambal tempe. Kadang-kadang saya kangen ikan asin ya. Maka kalau saya datang ke Panturanya Jabar itu, saya kalau berhenti Cirebon gitu ya, wow, pasti saya belanja ikan asin itu. Ikan asin yang saya suka. Tapi biasanya kan makanannya mainstream kan. Mainstreamnya ya opor begitu. Kenapa harus itu? Kalau saya kadang-kadang sambal tempe, ikan asin gitu lebih tertarik. Pete. Tapi istri saya nggak suka. Jadi kalau saya makan pete, waduh ini gawat ini. Ini negosiasi nanti ya. Negosiasi. Satu ngadep sana, satu ngadep kiri. Ini saya jadi lapar nih, Pak Ganjar. Sabar, bentar lagi. Sabar ya. Bentar lagi. Batal bahaya nih. Itu ada yang nulis tuh. Apa tuh? Pak Gub, itu penyiarnya kayak orang India gitu. Iya, ini namanya. Enggak. Orang Sunda. Inspektur Vijay.
Polisi yang telat ini ya. Iya. Tapi Pak Ganjar tadi saya pun baca nih ada apa ada followers PRFM dan followers Pak Ganjar bilang gini, boleh dong Pak Ganjar nyanyi, boleh nggak nih nyanyi satu bait Nyanyi. aja? Iya, Nyanyi satu apa? bait aja. Bebas, bebas. Oke. Pak Ganjar suka lagu apa? If I die tomorrow, I'll be alright because I believe. But if you were gone, spirit carries on. Oh, gitu. Jadi pokoknya spirit terus. Mantap. Jangan menyerah ya, Pak Gub ya. Iya dong. Tapi Iya. capek nggak sih ngurus negara lagi ngurus apa? Daerah? Ya sama Masyarakat. lah kayak itu sebenarnya kayak penyiar radio aja. Penyiar radio itu tiap hari ngomong nggak haus-haus ya itu. Itu cerewet mulu di situ kok enak aja didengerin ya. Ngomong apa aja bisa. Habis ini lagu, belok ke macet, belok ke UKM. Sebenarnya itu karena kalau kita punya passion ya, ada misi kita ya, ada cita-cita kita seneng pada pekerjaan itu ya enggak sih. Ya akhirnya capek itu bagian dari satu proses pelayanan saja buat saya. Jadi ketemu orang ya kadang-kadang marah, kadang sampai rumah itu asik ya masalahnya udah bisa selesai gitu. Karena waktu terbatas sih Pak Ganjar tahunya ada agenda lain nih Pak. Apa nih yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah dan seluruh belahan dunia nih Pak yang lagi nonton kita live nih Pak? Saya ingin menyampaikan ya yang belahan dunia, yang warga Jawa Tengah di Jabar, di DKI atau di kota lain yang mau mudik, saya terima kasih ya teman-teman yang tidak mudik, karena menurut saya itu penghormatan saya yang paling luar biasa, tidak hanya untuk kesehatan diri, tidak hanya untuk keluarga yang di kampung, tapi ini menunjukkan rasa patriotisme kita, bagaimana kita mencintai bangsa dan negara ini ya. Jadi kita tunjukkan dengan sikap itu. Saya tahu ini sulit, saya tahu Anda marah, mungkin Anda sebel, tapi inilah demi untuk kenyamanan, keselamatan kita semua. Kita sabar dikit ya. Ketika grafik sudah mulai turun, kopinya sudah mulai turun, garis finish sudah kelihatan. Maka mari kita bersabar sedikit untuk tetap melaju ke garis finish. Sehingga mari kita tetap disiplin, nggak usah mudik. Besok halal bihalal bareng saya. Kita virtual dan saya punya banyak hadiah buat kamu. Nanti saya ikut ya, biar dapat hadiah. Boleh. Baik, Pak Ganjar, semoga ini bukan live pertama kita, bukan live terakhir kita ya, karena banyak sekali tadi beberapa followers yang bilang Pak Ganjar nyanyi lagu Korea dong. Nah, saya nggak tahu nih, apakah nanti martabat Anda nyanyi lagu Korea akan turun atau gimana, saya nggak tahu. Tapi nanti kita agendakan lagi ya Pak Ganjar ya. Boleh. Ini pasti yang Siap. punya penggemar. Terima kasih Pak, matur nuhun Pak. BTS itu. Oke, sama-sama ya. Kang ya. Atur Pak, saya selalu Menjalankan salam dari ibadah Bandung. puasa bentar lagi buka. Salam untuk seluruh pendengar PRFM.